Keren tanpa narkoba. Bagus juga nih dijadikan podcast. Oh, hari ini ya ada podcast. Hari ini ada podcast Cilitan kita ya? Ya iya dong, masa pada lupa? Kan podcast Cilitan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dalam warahmatullahi acara wabarakatuh. podcast Cililitan Kita, kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Telah hadir narasumber kita, Ibu Neni Mulyati, yang cantik dan sangat menarik. Halo Ibu Neni, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik-baik saja. Ya, keren ya. Nah, bagaimana nih Bu Neni untuk kegiatan sebagai kader jiwa, masih aktif? Alhamdulillah aktif, masih Aktif berjalan ya? dengan lancar. Oh, sangat bagus, keren banget. Saya melihat ya di sini ya Bu Neni, begitu indahnya, hijau-hijau. Ini kita di daerah mana ya Bu Neni ya? Ini lokasinya di R. Petra Cililitan, Jalan Bulu. Oh, Jalan Bulu, R. Petra ya? Ya, Oh, bagus banget. Bu Neni, di sini kan saya mendengar nih bahwasannya di Cililitan ini masih ada kasus yang namanya orang dengan gangguan jiwa. Nah, terus ada juga saya dengar bencana juga, yaitu banjir ya. Mungkin apa ya Bu Neni, kenapa sampai mau tuh Bu Neni mau menjadi seorang kader jiwa, gangguan jiwa loh yang ditindaklanjutin. Kenapa ya Bu Neni? ya awal mulanya sih saya tidak ngerti itu apa sih kader jiwa itu gitu. Setelah saya ikut pelatihan beberapa kali dan terjun ke lapangan secara langsung, itu jiwa sosial saya terpanggil. Akhirnya saya mentekuni dan alhamdulillah saya menikmati. Wah, sesuai dengan motonya ikhlas ya. Ya. Kompak gak sih Bu? Alhamdulillah dengan kader-kadernya, kebetulan Cililitan ini ada 16 RW dan semuanya RW ikut bergabung dalam kader ODGJ ini. ODGJ. Ya. Kira-kira ODGJ di Cililitan ini banyak gak ya Bu? Alhamdulillah ada sekitar 100, kurang lebih 100 lebih. Dan yang sudah terobati, sudah terdaftar di kita ada 26 orang, sedangkan target kita 50. Berarti kita masih kurang target dari 24-an. Oh, tapi kalau untuk kasus ODGJ ini 100 lebih, Ya. tapi target 50. Ya, Baru dapat 25. 26. 26. Wah, itu berarti masih banyak PR-nya ya Bu Neni ya? ya. Makanya kita lebih sering horo-horo untuk supaya kader-kadernya itu lebih banyak terjun ke lapangan, khususnya ke wilayah-wilayah yang memang banyak ODGJ-nya. Menarik sekali ya. Saya penasaran nih Bu, kunjungan. Berarti istilah kunjungan itu door to door, datang Iya. ke rumah. Ya. Oh, dengan tindakan apa door to door itu Bu? Ya, sebagiannya kita dapat laporan juga dari warga. Jadi kita tidak langsung datang ke rumah si pasien ini. Kita dapat laporan dari warga dan kita konfirmasi ke Pak RT, dan Pak RT memberi dukungan ke kita untuk datang ke rumah si pasien. Nah, kita datanginlah mereka, kita tanya asal mulanya kenapa, sebab musababnya gitu. Baru kita tahu kalau dia punya kendala dengan jiwanya itu ya karena dia putus sekolah, atau ada juga yang putus tidak bisa kerja dan akhirnya dia frustasi. Berarti sebab faktornya itu bermacam-macam ya, Ya, Bu, benar. Berarti tindak lanjutnya itu dibawa ke rumah sakit atau keluarga menolak Bu? Ya, setelah kita berkunjung ke rumah pasien kan kita tanya dulu sama keluarganya, apa sih yang mau mereka inginkan ini. Setelah mereka menginginkan untuk anaknya sembuh, kita koordinasi ke puskesmas, kecamatan, dibantu dengan Pak RW. Ada juga sebagian keluarga pasien tidak menginginkan anaknya untuk berobat. Jadi itu sebenarnya tantangan buat kita sebagai kader. Betul. Ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya, entah itu malu, entah itu menurut dia aib, kita nggak ngerti.
Judulnya intinya kita laporan saja ke puskesmas. Nah, mungkin ya Bu, cerita aib atau stigma nih, bagi Bu kader-kader untuk menghilangkan stigma itu apa sih kegiatan-kegiatan yang harus dibentuk gitu? Ya untuk sementara kita ngasih pengarahan aja untuk ke keluarga bahwa sebenarnya itu bukan suatu aib gitu, dan itu bisa disembuhkan. Makanya kita selalu memberikan motivasi aja untuk keluarga si pasien. Oh, berarti ada juga bentuk penyuluhan dari tenaga kesehatan ya Bu ya? Ya alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan penyuluhan di wilayah RW 16 sama RW 15. Oh, sudah mengadakan penyuluhan. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan, kesadaran masyarakat, apalagi yang terdampak ya Bu, yang dengan adanya kasus orang dengan gangguan jiwa, bisa menghilangkan stigma-stigma yang tadi kita bahas. Benar. Nah, kalau untuk kerjasama dengan tenaga kesehatan, apakah ada Bu? Ada, kita bekerja sama dengan Puskesmas Celilitan, Puskesmas Kecamatan, juga RSUAD Kecamatan, Kampung Tengah. Luar biasa. Berarti lintornya jalan ya Bu ya? Iya. Nah, ini menarik sekali nih masalah ODGJ ya. Yang paling saya amati nih Bu, kalau ada nih kasus banjir nih ya Bu. Kalau banjir itu kan berarti kan semua harus mencari tempat untuk yang aman dari banjir. Benar. Jadi kalau ODGJ atau yang trauma, itu gimana ya kader jiwa untuk menanganinya? Ya untuk sementara ini memang banjirnya belum separah ya Bu, masih ada cuman semata kaki atau paling tinggi 0,5 meter. Kita hanya mantau dulu kegiatannya yang tuh pasien membahayakan buat dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Jadi kita untuk sementara hanya memantau saja. Memantau ya. Tapi kalau untuk yang trauma juga dipantau atau ada psikoedukasi atau edukasi gitu? Masih cukup kita pantau karena kan mereka itu belum membahayakan banget gitu. Jadi kalau dia mungkin sudah membahayakan baru kita siap siaga. Itu aja tindakan kita. Ya, tindakannya ya. Benar. Wah, luar biasa sekali. Sebelumnya berarti Ibu Neni ini memegang sebagai kader kesehatan jiwa sudah berapa lama sih Bu? Kurang lebih sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Termasuk cukup lama ya Bu ya. Berarti kasus-kasus yang paling Ibu menarik di hati itu apa gitu? Mungkin suka dukanya menjadi seorang kader jiwa. Suka dukanya banyak ya, saat kita turun ke lapangan itu kita bertemu sama si pasien yang galak gitu. Sedang hampir juga saya diuber-uber tuh mau bawa berkas, dia ingin merebut berkas itu dari saya gitu. Alhamdulillah kita kan sebelumnya udah bekerja sama dengan Bapak P3S dan Bapak P3S itulah yang membantu kita untuk melancarkan permasalahan yang ada di wilayah. Oh, suka dukanya ya. Tapi sukanya apa Bu? Ya sukanya satu senang, kedua kita bisa tahu nih apa sih sebab musababnya mereka. Jadi buat pelajaran untuk khususnya untuk saya pribadi ke keluarga saya. Itu aja. Di sini anginnya luar biasa ya Bu. Sepoi-sepoi. Apa namanya, membuat kita ngantuk gak sih? Apa seru gak sih ini podcastnya? Menurut saya sih seger, ini enak. Seger ya. Luar biasa ya. Nah, mungkin ini Bu. Kasus ODGJ, saya pernah mendengar nih ODGJ sama ODMK tuh beda. Apa sih perbedaannya? Ya kalau ODGJ itu memang sudah kalau kita bilang parah gitu Bu. Kalau ODMK itu kan baru masalah, baru dia sering ngomel-ngomel sendiri, sering ngelamun, mandi tidak mau, makan pun males. Itu aja kita untuk memperbedakannya dengan yang ODGJ-nya. Oh, berarti selama ini kalau Ibu Neni untuk memastikan ODMK, ODGJ berarti ada format yang harus diisi ya? Ya benar. Namanya apa Bu formatnya? Itu namanya SRQ ya. Oh, SRQ ya Bu? Bagus sekali. Itu sudah jalan Bu? Alhamdulillah sudah berjalan di 2 tempat. Pertama kita penyuluhan di RPTRA, kedua kita ada penyuluhan di Kelurahan Celilitannya. Oh, di Kelurahan Celilitan. Berarti sudah ada tempat juga yang namanya Posyandu dong? Ya, kita memang belum
berjalan dengan lancar karena kita baru program. Jadi program kita ini posyandu kita. Ya targetnya itu nanti akan kita ini orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaan. Oh, orang-orang dengan masalah kejiwaan. Sangat luar biasa. Jadi untuk deteksi dininya sudah jalan, terus dengan kasus ODGJ-nya, dengan kunjungan rumah, pemantauan juga ada. Berarti sudah jalan dengan baik ya, yang khususnya di Cililitan ya Bu, dengan sesuai dengan motonya Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik dan amanah. Luar biasa sekali. Berarti dari kader jiwanya ini banyak yang support. Ya. Salah satunya yang support siapa nih Bu? Dari RW, dari ya kadernya sendiri memang. Jadi mereka itu merasa terpanggil loh dengan mungkin dia udah melihat dari lingkungan-lingkungan, jadi dia merasa terpanggil jiwanya untuk segera membantu pasien yang ada di wilayahnya. Oh iya, berarti yang support itu baik dari RW-nya, Pak Lurahnya, dari mungkin Bapak LMK-nya, atau dari lintas sektor yang mana-mana itu sudah mensupport banget ya Bu. Luar biasa. Tanpa tanpa pamrih dan bekerja sosial banget ya Bu ya. Itu sesuai dengan amanahnya yang dijalankan, kegiatan-kegiatan dengan kegiatan kasus-kasus gangguan jiwa berjalan cukup baik. Seperti itu Bu? Benar. Kira-kira ada nggak sih Bu, apa sih kedepannya yang harus dibenahi lagi nih, khususnya bagi mungkin dari motonya Ibu sebagai kader jiwa atau nanti kedepannya untuk dengan kasus ODGJ-nya? Kalau keinginan saya sih ya, mudah-mudahan dengan kita berkoordinasi dengan Pak Lurah, Pak P3S, Ibu dari Puskesmas, itu ODGJ atau orang-orang dengan gangguan jiwa di wilayah Cililitan itu akan berkurang. Ini jadi akan menjadi motivasi saya untuk sama kader-kader yang lainnya untuk membangkitkan keluarga-keluarga yang merasa riskan atau merasa malu atau merasa bahwa anaknya ini dengan adanya kader jiwa dia bisa terbuka dengan kita dan kita bisa menyampaikan ke puskesmas dan anaknya atau keluarganya bisa disembuhkan. Oh, luar biasa sekali. Kalau untuk buat kader jiwanya apa sih ke depannya ini nanti? Insya Allah kita akan selalu semangat aja. Semangat ya? Ya. Semangatnya seperti apa sih Bu Cililitan kita? Ya termasuknya Cililitan kita ini kompak, ikhlas, terbaik dan amanah, itu aja. Wah, luar biasa sekali. Terus saya lihat di sini ya Bu sudah melaksanakan nih apa nih? Ada rakor BPJSTK bersama Pak Camat ya. Dan para kasih dan para lurah. Ada juga siap siaga banjir sudah dilaksanakan juga ya. Berarti di sini termasuk juga kali ya lokakaryanya, psikoedukasinya juga termasuk ya. Nah terus ini ada juga kunjungan LMK Cililitan nih ya. Luar biasa sekali kegiatannya. Ada juga podcast nih ya penanggulangan banjir ya. Juga ada, terus ini ada LMK juga dari KPSI, Pak RW Cililitan. Luar biasa. Baru Hari Kesehatan Nasional juga ikut juga nih. Ikut memeriahkan. Betul. Terus ada foto-foto sebagai apa nih? Artis apa nih Bu? Fashion show. Wah luar biasa, cukup lengkap ini. Keren-keren kan? Luar biasa sekali. Lengkap ya. Kader jiwa itu semangatnya memang tidak patah gitu loh. Walaupun ini sifatnya sosial, tapi membangkitkan semangatnya yang berapi-api. Semangat Bu Neni. Insya Allah. Wah, narsum kita ini hebat ini. Luar biasa sekali. Nanti kalau seandainya kita mengadakan podcast, mungkin nanti topik yang lain bisa kita buat yang lebih seru lagi ya Ibu. Siap. Bersedia? Insya Allah. Ya, bersedia juga untuk membantu ODGJ? Siap. Ya, siap. Terima kasih. Ibu Neni telah memberikan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan. Amin. Ya. Nah, mungkin bagi yang lain nanti saya ingin juga mengangkat tema yang lebih seru lagi. Salah satunya mungkin dari kegiatan-kegiatan di Cililitan ini berupa apa lagi? Karena kegiatan di Cililitan cukup menarik loh buat saya untuk dibuatkan podcast ya. Jadi kita tetap semangat. Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.